Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nizamuddin Rahmatullah dari kelompok 2 ingin menyampaikan sedikit materi atau presentasi dari matkul dasar-dasar pendidikan Islam untuk memenuhi tugas matkul tersebut yang bertema eksistensi manusia dalam pendidikan. Untuk hal itu, mari kita simak materi-materi berikut. Kita lihat pengertian eksistensi manusia. Eksistensi manusia adalah cara manusia untuk mengada atau dianggap ada. Atau eksistensi manusia dapat diartikan suatu eksistensi yang dipilih dalam kebebasan berinteraksi, berarti harus muncul dalam suatu perbedaan yang dilakukan tiap orang bagi dirinya. Yang dimaksud di sini adalah di mana kita sebagai seseorang itu berusaha untuk mengada atau dianggap ada, yaitu untuk mempunyai kebebasan dalam berinteraksi, yaitu muncul dari dirinya sendiri. Karena itulah eksistensi manusia terbentuk. Oke. Pertama adalah eksistensi adalah apa yang ada. Yang kedua adalah eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas. Dan yang ketiga adalah eksistensi segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa suatu itu ada. Dan yang terakhir adalah eksistensi adalah kesempurnaan. Yang pertama, eksis apa yang ada, yaitu kita dianggap ada dengan apa yang ada. Yang kedua adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketika kita mempunyai sebuah aktualitas dari sebuah eksistensi tersebut. Yang ketiga adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu adalah, yaitu di mana kita mempunyai sesuatu eksistensi yang menekan kepada sesuatu yang ada dan muncullah eksistensi tersebut, yaitu di mana kita mempunyai sesuatu eksistensi yang menekan kepada sesuatu yang ada dan muncullah eksistensi tersebut. Yang keempat adalah eksistensi kesempurnaan, yaitu kita sempurna dianggap dan kita berhasil untuk berada. Disitulah terjadinya eksistensi kesempurnaan. Dan yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hakikat eksistensi manusia. Dalam hal eksistensi manusia akan muncul beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya eksistensi manusia. Yang pertama adalah spiritualitas. Yang kedua adalah kebebasan. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Yang dimaksud spiritualitas adalah tidak dapat direduksikan ataupun diterangkan dengan istilah, yaitu spiritual yang langsung dari seseorang dan tidak dapat diterangkan dengan istilah, yaitu muncul dengan sendirinya. Rasa keinginan tersendiri. Dan yang kedua adalah kebebasan. Kebebasan dalam menemukan arti merupakan sesuatu yang penting dalam menemukan eksistensi diri. Yaitu ketika seseorang mempunyai kebebasan untuk
mencari sebuah arti penting dalam diri sendiri untuk memunculkan eksistensi tersebut. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Yang di sini dimaksud tanggung jawab adalah merupakan pilihan atau konsekuensi yang harus individu hadapi. Saat melakukan eksistensi manusia, individu itu harus mempunyai pilihan atau konsekuensi dari yang individu itu pilih untuk eksistensi tersebut. Oke, bergak panjang lebar, kita lanjut yang seterusnya. Dari yang kita jelaskan tadi, mulai dari pengertian sampai faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi. Dan di sini kita lanjutkan, yaitu ciri-ciri individu yang memiliki eksistensi diri adalah: 1. Mempunyai kesadaran diri. Yang kedua, kepercayaan diri. Yang ketiga adalah harga diri. Yang keempat adalah kesadaran akan kemendesakan. Yang kelima adalah kesadaran yang kuat akan misi pribadi. Dan yang keenam adalah daya tarik pribadi. Yang ketujuh adalah kesadaran dan rasa hormat akan keunikan diri sendiri. Yang kedelapan adalah konsistensi terhadap kehidupan diri sendiri. Yang kesembilan adalah ketenangan dan kedamaian. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri yaitu kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Apa yang mampu dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Dan yang kedua adalah kepercayaan diri, yaitu kemampuan individu untuk melihat sisi positif dari suatu peristiwa. Yang ketiga adalah harga diri, yaitu bagaimana individu memfokuskan pada orang yang dilayani atau individu bekerja. Yang ketiga adalah kesadaran akan mendesakan, yaitu kesadaran yang mengenai pentingnya peran yang ada dalam dirinya untuk segera direalisasikan. Yang kelima adalah kesadaran yang kuat akan misi pribadi, yaitu visi tentang apa yang perlu dilakukan dan semangat serta fokus dalam melakukannya. Yang kelima adalah daya tarik pribadi, yaitu sesuatu yang menjadi daya tarik individu sehingga dapat mempengaruhi penilaian orang lain terhadap dirinya. Yang ketujuh adalah kesadaran dan rasa hormat akan keunikan diri, yaitu tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain, tidak mengkhawatirkan apa yang tidak dimiliki diri. Fokusnya adalah pada siapa dirinya. Konsistensi terhadap kehidupan, yaitu tidak terombang-ambing dengan setiap ide atau peluang baru atau perubahan kejadian. Jadi tidak plan-plan dalam memutuskan suatu kejadian atau tidak dengan mudahnya berubah pikiran. Yang terakhir adalah ketenangan dan kedamaian, yaitu tetap berkepala dingin meskipun sedang menghadapi banyak masalah. Tetap tenang, santai, kalem, kuasai. Santai, kalem, tenang, kuasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Fitratunisa akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri setiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan, sehingga menjadi seseorang yang terdidik itu sangat penting. Pendidikan dapat diibaratkan investasi atau tabungan dalam pembangunan negara. Dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, akan mampu meningkatkan daya saing negara
di segala bidang yang akhirnya mampu mengoptimalkan sektor ekonomi bangsa. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi ke arah yang lebih baik, karena tiap anak yang dilahirkan memiliki potensi masing-masing. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting bagi semua orang. Saya akan menerangkan tentang manfaat pendidikan bagi manusia. Yang pertama, mengurangi kemiskinan. Manfaat pendidikan yang pertama adalah untuk mengurangi angka kemiskinan. Banyak anak yang hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki akses pendidikan dasar. Kedua, penghasilan lebih tinggi. Salah satu manfaat pendidikan adalah kemungkinan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Tiga, menawarkan kesetaraan untuk memastikan bahwa ada kesempatan yang sama bagi setiap orang tanpa memandang ras. 4. Meningkatkan kesehatan. Anak dari ibu yang berpendidikan memiliki peluang lebih tinggi untuk menjalani hidup yang lebih sehat. 5. Pertumbuhan ekonomi. Negara dengan angka melek huruf yang tinggi memiliki warga dengan pendapatan per kapita yang tinggi. 6. Mengurangi tindak kejahatan. Manfaat pendidikan dapat membentuk rasa benar dan salah dalam diri seseorang. 7. Manfaat lingkungan. Pendidikan dapat membuat petani lebih memiliki pengetahuan tentang keberlanjutan dalam bidang petani. 8. Mengurangi kekerasan berbasis gender. Rasa takut akan kekerasan fisik menghalangi banyak perempuan untuk pergi ke sekolah. Namun, manfaat pendidikan juga dapat mempengaruhi pola pikir seseorang positif. 9. Mengurangi pernikahan anak. Manfaat pendidikan dapat mengurangi praktik berbahaya ini, karena setiap tahun pendidikan menengah dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pernikahan bagi seorang anak sebesar 5%. Tadi adalah beberapa cuplikan materi presentasi dasar-dasar pendidikan Islam. Dari kami kelompok 2, bila ada kesalahan dalam berbicara atau kurang lengkapnya penyampaian materi, mohon dimaklumi karena kita masih tahap belajar. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.